Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Ya sama ya, hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Eh, Masuk beberapa pertanyaan kepada saya, ya barusan saya bikin di Facebook ya, tentang bahwa kita ini wajib memahami agama kita ini secara mendetil ya, supaya kita tidak salah dalam beragama, tidak sia-sia sholat kita, kan begitu maksud saya. Tapi ada pertanyaan di situ, aneh Pak Abu Fikri. Nah itu, kalau Anda mengatakan para ulama, para kiai ada yang jatuh, ya, serta ambruk di hadapan seorang wanita, meskipun itu santri-santri mereka, sampai ada yang menghamili dan sebagainya itu. Oh itu mungkin kami maklumi. Memang ada di YouTube kami lihat seperti itu ada. Tapi yang nabi-nabi tadi kami bingung juga. Apa iya seperti itu para nabi, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Nah, apakah ada mereka itu jatuh di hadapan perempuan? Nah, oke. Jadi waktu itu kan saya khotbah Jumat, ya. Tanggal 10 Oktober 2025 itu saya khotbah Jumat. Di situ saya meminta kepada diri saya terutama ya, kepada baru kita semua, untuk memahami tentang kalimat Allah pada surah Al-A'raf yang bunyinya begini. Walaqad zara'na li jahannam katsir minal jin wal ins walhum qulubun la yafqahuna biha walhum ayunun la yusiruna biha walhum azunu la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Nah, saya menjelaskan itu ya. Nah, jadi apa terjemahannya? Terjemahannya adalah sungguh kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tidak mau memahami, punya penglihatan tidak mau mempelajari, dan punya pendengaran tetapi tidak mau menelusuri kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, mereka itu kata Allah itu sama dengan binatang, bahkan lebih, karena mereka itu lalai. Nah, kenapa lalai? Sudah diberi kehidupan, ruang dan waktu, akal fikir, tapi merasa aman dan nyaman dengan cara beragama hari ini. Kita kira cara kita beragama hari ini sudah cukup, sudah maksimal. Belum itu. Kita masih berada pada posisi kelas 1 yaitu syariat. Nah, itu. Nah, makanya kita harus paham bahwa kadar kita memang masih rendah itu kita harus paham ya. Kita buktikan. Dalam khotbah itu saya katakan, contoh, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, sederhana saja. Kalau ditanya orang, kalau memang Anda bersaksi, artinya kalau memang Anda melihat, mendengar, berhadapan dan merasakan kejadian itu tentang Allah dan Muhammad, nah pertanyaannya, di mana kamu menyaksikan Allah? Bagaimana cara kamu menyaksikan Allah? Kapan? Nah, bagaimana Allah Anda saksikan waktu itu? Nah, ini kan pertanyaan yang harus kita jawab karena kita sudah bersaksi. Nah, kalau kita tidak bisa menjawabnya, berarti apa yang kita nyatakan itu palsu semua. Omon-omon semua itu. Makanya Allah berkata, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada enggak kamu lihat orang beragama tapi dia bohong? Syahadat-syahadat bohong. Sholat-sholat bohong, puasa-puasa bohong, zakat-zakat bohong, hajinya juga haji bohong. Enggak benar itu. Kan jelas Allah katakan seperti itu. Tapi kenapa kita nyaman? Aman di sini. Ya karena mungkin belum terbuka akal fikir kita. Belum sampai harapan dan maksud kita. Nah makanya kita bukakan pada khotbah Jumat itu sebagai motivasi. Jangan sampai kita abai, lalai. Karena kita belum sampai kepada tujuan hakikat. Apalagi kita ini kan harus tahu ya, ajaran dan pelajaran dalam Islam itu ada 7 tingkat. Pertama syariat, kedua torikat, ketiga hakikat, keempat ma'rifat, kelima etikat, keenam sifat, ketujuh zat.
Itu harus kita kuasai karena zat itu adalah Allah itu sendiri. Kita ini mau mencapai Allah loh. Apapun perbuatan kita, tujuannya Allah, tidak ada yang lain. Lah kalau kita belum sampai kepada zat, bagaimana kita bisa paham? Bagaimana kita bisa mengerti? Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Sementara kita sudah stop di posisi syariat. Nah, lebih parah lagi di syariat itu, saudaraku. Kita kan belajar dari buku ke buku. Ya kan? Dari teori ke teori, dari guru ke guru. Di situ kita dikasih gelar lagi. Sarjana S1, magister S2, doktor S3, bahkan kita profesor. Kita diagung-agungkan orang. Kita pun merasa besar. Sementara kita sadar enggak? Kalau kita itu berada di posisi kelas 1. Syariat. Makanya kalau kita berbicara mana dalilnya, mana catatannya, mana macam-macamnya, kan begitu. Sedangkan cerita agama ini adalah cerita pengalaman kerohanian. Tidak cerita fisik. Yang beragama itu ruh loh, bukan badan. Nah itu, ruh itu adalah rasa. Rasa itulah yang belajar agama, yang mencari Rasul dengan Allah. Itu sejatinya. Lah kalau kita selalu meminta data, buku catatan, ya oke lah, sekedar penggiring ya, sebagai pedoman. Tapi bukan itu sejatinya. Sejatinya adalah pengalaman. Contoh misalnya, saya buat ya contohnya gini. Oh Pak Abu Fikri, ini buahnya ini berduri nih, buah apa? Nah, saya lihat, wah itu durian. Nah, itu buah durian. Apa kata orang tadi? Bukan Pak Abu, ini kulitnya durian. Oh ya, benar kulitnya. Nah, dikupas, prak. Tampak yang lonjong-lonjong, kuning, putih, krem. Dipencet lembut. Dicium, wah, merangsang. Ah, ini apa nih, Abu Fikri? Ah, itu buahnya. Yes, nah, ini adalah buah durian. Nah, sekarang pertanyaannya Abu Fikri, Anda pernah tahu apa itu durian? Jawabnya, belum. Nah, kita harus jujur loh. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau kita belum, katakan belum. Jangan kita tidak tahu, kita katakan tahu. Itu keliru. Tidak apa-apa. Memang kita bodoh, memang kita rendah, memang kita tidak banyak tahu. Ah, itu. Nah, belum. Nah, kalau Anda ingin tahu apa itu durian, mana itu durian, coba makan. Dimakan. Wah, enak. Lezat, legit. Luar biasa. Nah, coba Anda ceritakan Abu Fikri, bagaimana enaknya, legitnya, luar biasa. Coba Anda ceritakan. Oh, enggak bisa saya ceritakan. Enggak bisa. Gimana menceritakan rasa? Gimana? Enggak bisa. Nah, itulah contoh saudaraku tentang Allah dan Tuhan tadi. Dia adalah pengalaman, tidak ada dalam catatan, tidak dalam buku. Bagaimana saya mau mencatatkan rasa durian? Rasa durian adalah, tidak bisa. Kalau saya katakan rasa durian adalah manis. Yang manis kan bukan hanya durian. Ada juga duku, ada juga rambutan, ada juga salak, ada juga anggur, macam-macam itu. Lalu bagaimana saya mendefinisikan rasa durian itu manis? Tidak bisa, kan yang manis itu banyak. Makanya gugurlah pandangan saya mengatakan durian itu manis. Kemudian spesifiknya bagaimana? Tidak jelas, tidak bisa. Nah, itu sebabnya kenapa cerita agama ini adalah cerita rohani. Roh itu yang beragama dengan rasa dirinya. Tidak bisa ditulis, tidak bisa dicatat yang kita rasakan itu. Itulah agama. Nah, kalau kita masih berada dalam catatan buku, data, ya, berarti belum sampai kita kepada tujuan. Kalau Quran, hadis itu dijadikan pedoman, tidak apa-apa. Boleh, memang dianjurkan begitu. Tapi untuk dijadikan dasar berpikir secara utuh, belum. Dia harus diiringi dengan pengalaman-pengalaman. Nah, termasuklah khotbah Jumat saya kemarin. Saya katakan begitu. Kita sudah diberi hidup dan waktu serta ruang. Akal fikir untuk belajar tidak kita gunakan. Ya, kenalah kita sebagai hewan, bahkan lebih parah daripada hewan itu sendiri. Kenapa? Karena kita lalai. Lalai memanfaatkan hidup, memanfaatkan ruang dan waktu, akal fikir. Dan jangan santai di situ. Itu maksud saya. Saya contohkan waktu itu sholat kan. Nah, sholat. Saya contohkan sholat. Nah, sholat kita seperti itu. Padahal dalam kajian Isra wal Mi'raj kan tentang sholat itu.
Nah, dikatakan subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan begitu. Maha suci dia memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kita telanlah cerita itu. Padahal zaman Nabi Muhammad mengatakan kata itu. Sholatnya belum ada. 11 tahun beliau jadi Nabi dan Rasul saat itu, sholatnya belum ada. Bahkan dia kan baru mau berangkat Isra wal Mi'raj. Nah, kalau sholat belum ada, berarti sujudnya belum ada. Kalau sujud belum ada, masjidnya belum ada. Kok dikatakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Mana dianya? Atau dalam bahasa lainnya, Masjidil Haram yang dimaksud oleh Nabi pada ayat itu masjid yang mana? Sedangkan Masjidil Haram yang hari ini itu dulu belum masjid, tapi kuil. Ya, di situ banyak patung-patung. Dalam Ka'bah itu ada 4 patung, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekelilingnya ada 360 patung. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad sujud di sana, nggak ada. Nah, itu. Nah, 10 tahun kemudian setelah hijrah itu, barulah itu dijadikan masjid. Sedangkan ayat ini turun adalah seketika beliau baru mau masuk Isra Mi'raj. Belum sampai ke tingkat 10 tahun setelah itu. Belum. Nah, ini pun tidak kita pelajari. Termasuk Masjid Al-Aqsa itu belum ada, terjadinya di zaman Umar bin Khattab. Makanya kita ini dibuli-buli orang terus karena kita tidak serius dalam pelajaran agama kita ini. Sementara kita merasa beragama. Nah, begitu juga tentang Nabi Muhammad naik langit 1, 2 sampai 7. Nah, kan ada itu seketika Jibril dan Muhammad masuk ke pintu langit. Ya. Bertanyalah penjaga pintu langit, "Hei Jibril, engkau dengan siapa?" "Dengan Muhammad." Maka terbukalah pintu langit 1. Yang kedua sampai ke 7. Maka sampailah Muhammad ke Sidratul Muntaha. Naik lagi, sampailah Muhammad ke Aras. Nah, disitulah Muhammad berdialog dengan Allah. Yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah itu. Nah, kan ada itu. At-tahiyat, penghormatan. Mubarakah, berkah. Sholawat, kehormatan. Thayyibah, kebaikan. Hanya bagimu ya Allah. Wah, kita pula ngomong seperti itu. Entahlah. Ditunjuk oleh Allah. Nih, dia menunjuk pada Nabi Muhammad. Atau orang yang membawa sifat. Berkata pula dia, Nabi tadi. Apa katanya? Apa katanya? Ya, kita sambung saja. Sudah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Maka assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Berkata Allah tadi, ya, dengan ajaran itu. Nah, kita katakan kepada Nabi saat itu. Assalamualaikum ayuhan nabi, keselamatanlah bagi engkau wahai Nabi. Nabi pula kita doakan selamat. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan berkah Allah untuk kamu wahai Nabi. Lah, ndaklah. Yang benar itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Semua itu adalah keselamatan. Keselamatan itu adalah untuk kami, hamba-hamba yang solih, hamba-hamba yang sholat, hamba-hamba yang berdialog dengan Allah dan Tuhan. Di mana? Di Aras. Di Aras. Tapi tidak bisa kita ke Aras kalau tidak kita bernama dengan nama Muhammad. Kan jelas tuh. Di langit 1 berkata penjaga langit, "Hei Jibril, engkau dengan siapa?" "Dengan Muhammad." Dengan orang yang membawa sifat. Artinya kita harus bersifat dengan sifat itu. Itu maksudnya itu. Supaya kita bisa membuka langit 1. Langit 2 sampai langit 7. Dan kita sampai ke Sidratul Muntaha. Ke tingkat kesadaran tertinggi. Jadi Sidratul Muntaha itu artinya kesadaran tertinggi. Disitulah kita bisa berdialog dengan Allah dan Tuhan. Di momen itulah disebut dengan Aras. Jadi panjang perjalanan kita ini. Tidak bisa omon-omon. Itu. Nah, jadi seketika kita mendengarkan ceramah ustadz-ustadz Isra Mi'raj, ya kita telan saja. Tanpa kita sadari dia menceritakan tentang kita. Nah, itu. Tapi 7 langit tadi, apa itu Pak Abu Fikri? Yaitu dia cakrawala pemikiran. Wawasan. Apa itu? Yang saya katakan tadi, 7 tingkat kajian Islam. Syariat itu langit pertama. Thariqat langit kedua.
hakikat langit keempat. Ya, ma'rifat hakikat langit ketiga, ma'rifat langit keempat, i'tiqad yang kelima. Yang keenam sifat, yang ketujuh zat. Itu langit dalam bentuk cakrawala pemikiran yang harus kita pelajari, kita pahami. Tapi di sisi lain ada lagi pemahamannya yang lebih tinggi daripada itu, tapi tidak kita bicarakan di sini. Yaitu sifat Allah yang nyata di Rasul, ada ianya di kita. Apa itu? Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sami', basar, kalam. Itu 7 juga. Itu bukan 7 langit, tapi lebih tinggi dari langit. Di kita apa namanya? Bukan kodrat, tapi kodirun, maridun, alimun, hayun, samin, basir, mutakalimun. Panjang lagi cerita kita ini. Nah, kalau kita merasa nyaman dan aman dalam posisi kelas 1 tadi, syariat tadi, itulah makanya kenapa Allah itu tidak ridho dengan kita ini. Tidak senang dengan cara kita ini. Makanya dia katakan, aku penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Bukan karena mereka minum, pelacuran, atau mencuri, merampas, membunuh. Tidak cerita itu Allah. Tapi cerita dia punya hati, tidak digunakan untuk memahami. Punya penglihatan, tidak digunakan untuk mempelajari. Punya telinga atau pendengaran, tidak digunakan untuk memahami serta menelusuri kajian-kajian Tuhan. Itu masalahnya. Nah, efek dari itulah kenapa seorang sholat tapi tetap berbuat maksiat. Maka saya katakan ada ulama, ada kiai, ada syekh, tega-teganya menelap uang haji misalnya. Ya kan? Sekian lama orang mengumpulkan uang haji kepada pemerintah, katakanlah banknya itu, agar bisa haji, ditelap. Dibawa lari, dibawa kabur, hilang ceritanya itu. Sampai sekarang jadi buron kan? Nah, kemudian juga ada yang sampai menghamili santrinya sendiri. Bukan 1, 2, kadang-kadang belasan, bahkan puluhan. Ini bagaimana ini? Sorban sudah hebat, jubah sudah hebat, bahasa Arabnya pasti, bacaan Qur'annya luar biasa, sholat malamnya rajin. Kenapa ini? Karena masih beribadah di tingkat omon-omon. Kata Pak Prabowo, omon-omon. Masih dalam kata-kata. Ini yang menjadikan kita itu memenuhi neraka jahanam, saudaraku. Makanya saya berharap semua kita membangkitkan kesadaran. Tidak cukup dengan apa yang ada. Bahkan kita kejar pun kajian ini, umur kita pun tidak mencapai, saudaraku. Apalagi kita santai-santai. Nah, yang saya khawatirkan nanti adalah seketika malaikat maut berhadapan dengan kita, catatan film itu dibuka dari umur 0 sampai usia mati, dari awal sampai akhir kehidupan kita. Kita kira kita ini raja ibadah, ahli suluk, ahli keilmuan. Ternyata tidak membekas. Semua itu hampa dan kosong. Kita menyesal sambil berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tuhanku, sekali ini aku sudah melihat, mendengar, aku sudah menyaksikan betul, ternyata aku gagal. Aku tertipu. Maka kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Dalam artian, hidupkan lagi aku, supaya aku melaksanakan amalis solihan atau solih. Itu sholat, saudaraku. Itu dialog dengan Tuhan, saudaraku. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak diaras. Kalau tidak kita sampai ke target kesadaran tertinggi. Kalau tidak kita menembus 7 langit, alam pikir cakrawala diri. Yang saya katakan tadi. Yang terpenting, kalau kita tidak bersifat dengan sifat Muhammad, dengan sidik, amanat al-fatana, tidak akan mungkin. Disangsikan kita akan menyesal dalam kematian. Itu yang saya maksud. Adapun mengenai masalah Nabi Yusuf itu, ya coba nanti kita lihat ya. Coba kita lihat di surat Yusuf itu sendiri. Ya, surat nomor surat Yusuf ya. Surat Yusuf itu nomor 12 ayat 24 kalau saya tidak salah. Nah, ini kita bacakan Indonesianya dulu. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Perhatikan itu. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Apa artinya? Kalau bukan ditolong oleh Allah, Yusuf pun melakukan hubungan seksual itu, saudara. Ya, kita harus jujur.
Karena Nabi dan Rasul itu kan hanya didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Kan itu saja. Nah, keberadaan mereka itu pelajaran bagi diri kita. Kan itu saja. Nah, coba Pak Abu Fikri bacakan Arabnya. Oke, kita baca ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kan jelas itu. Apa terjemahannya itu tadi? Nah, sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jelas. Artinya, Yusuf pun bisa saja melakukan hubungan seksual itu. Tapi apa kelanjutannya? Nah, ini. Ini kelanjutannya. Laula arro'a burhana rabbihi. Nah, itu dia yang menolong Yusuf. Ya. Apa artinya? Nah, dikatakan di sini jadi kemudian jika bukan karena Yusuf melihat nur, cahaya atau ketentuan daripada Tuhannya, waduh, akan terjadi. Tetapi dia tidak. Nah, begitulah cara Allah mendidik, membina dan menjaga Yusuf. Kalau tidak jaga, selesai urusannya. Jadi Yusuf lari dari perempuan tadi bukan karena perempuan itu. Sejatinya Yusuf itu nyosor. Tapi karena melihat ayat burhannya daripada Allah, maka dia lari. Nah, dalam penilaian kita sebagai manusia biasa, dia jatuh. Artinya, kalau tidak ditolong oleh Tuhan, dia jatuh. Contoh Nabi Adam. Kan jatuh itu. Dilarang makan buah khuldi, dibiarkan Tuhan. Dia makan, selesai urusannya. Oh, Pak Abu Fikri, kenapa kok makan buah sampai terusir dalam sorga? Ya, bukan buah yang kita kira. Khuldi itu kan asalnya kholidun. Kekal. Kalau dalam bahasa BKKBN-nya, regenerasi. Anda lihat buka surah Araf, nanti ada cerita dari situ. Dia membuka pakaiannya, maka nampak auratnya. Apa hubungannya makan buah dengan membuka aurat? Kan tidak ada urusan. Tapi itu ceritanya begitu. Makanya Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, iblis kan sudah terusir keluar tuh. Ya, kata Nabi. Lalu bagaimana caranya dia menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi? Ya, Nabi kan ahli dia. Dia bersenandung dengan kata-kata yang indah. Apa kata beliau? Ular itu iblis itu menjelma menjadi ular. Kemudian dia masuk ke pintu surga. Bersama dengan itu Adam dan Hawa jatuh. Jadi iblis itu menjelma menjadi ular. Dia masuk pintu surga. Bersama dengan itu Adam dan Hawa jatuh. Ular apa? Ularnya Adam. Masuk pintu surganya Hawa. Bersama itu jatuh. Jadi Hawa nafsu, dunia syaitan Adam menjelma jadi jin, iblis, setan. Maka actionnya adalah ular tadi masuk pintu surga. Bersama dengan itu Adam dan Hawa jatuh. Makanya dia terusir. Kenapa terjadi? Tidak dilindungi oleh Allah, dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Memang programnya begitu. Lah, apa buktinya Pak Abu itu programnya begitu? Lah, kan begitulah ceritanya. Kan Adam belum lahir saja Allah udah bilang, ini ja'ilu fil ardi khalifah, kan gitu. Aku yang menjadikan di depan bumi atau di atas bumi itu khalifah, kan jelas. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Adam diciptakan sendiri laki-laki. Kemudian didatangkan perempuan. Dia berdua saja. Padahal dalam ajaran Rasulullah dikatakan, janganlah kamu berdua-dua dengan perempuan. Kalau kamu berduaan, pasti yang ketiganya setan. Nah, sedangkan dia berdua saja. Siapa yang menjadikan mereka berdua saja? Ya Allah sendiri. Apa maunya Allah? Supaya mereka memakan buah khuldi. Dan akhirnya jadi setan. Terusirlah dia naik ke dunia ini. Kira-kira begitu ceritanya. Tapi jangan disalahkan Allah. Jangan disalahkan iblis. Dan jangan salah pula Nabi Adam dan Hawa. Karena itu adalah pelajaran buat kita. Berterima kasihlah kita kepada mereka. Oke? Nah, itu. Nah, Nabi Daud bagaimana pula Pak Abu? Wah, Nabi Daud kan ada ceritanya. Istri sudah 99. Ya, istri sudah 99 orang loh. Tiba-tiba dia tertarik dengan seorang perempuan, istri orang, istri panglima perangnya dia. Akhirnya Daud berkeinginan memerintahkan panglima perangnya berperang panjang. Kalau perlu berlama-lama, kalau perlu maaf, mati. Supaya apa? Supaya dapat istrinya. Coba lihat kitab Quran ada itu. Nah, ternyata betul.
Laki-laki itu, panglima perang itu diceritakan mati. Ingat ya, diceritakan mati. Selesai urusannya. Maka berdarilah Daud. Nah ini karena perempuan ini adalah istrinya panglima. Jangan sampai dilecehkan oleh kaum dan umat laki-laki. Maka aku selamatkan dia dengan cara aku nikahi dia. Ya dinikahi, selesai. Dapatlah Daud tadi perempuan cantik, istri panglima perangnya. Gitu. Tahu-tahu panglima perang tadi belum mati. Dia tertawan. Akhirnya dengan keahliannya dia lepas. Dia datang ke rumahnya karena sudah rindu kepada istri. Tahu-tahu istrinya tidak ada. Mendengar kabar dia sudah dinikahi oleh raja. Menangislah beliau. Kecewa, sedih. Datangilah baginda Raja Daud. Akhirnya Daud sambut dia dengan sukacita. Sambil hati berdebar-debar. Dikasih bintang jasa. Dinaikkan gaji dan pangkat. Tapi Daud tidak ada cerita untuk mengembalikan istrinya. Mestinya dikembalikan dong. Ya kan? Kan alasan apa tadi? Supaya jangan dilecehkan orang karena suaminya tidak ada. Nah ini suaminya ada nih. Kembalikan dong. Apakah Daud tidak terpikirkan? Tapi dia pura-pura tidak berpikir. Dia pura-pura bego. Makanya Allah dan Rasul mengutus malaikat 2 orang. Datang ke tempat Nabi Daud di belakang rumahnya itu. Di saat Nabi Daud itu tahajud, zikir, tafakur kepada Allah, bersama dengan itu malaikat pun datang di belakang rumahnya. Bayangkan, bertahajud, tafakur ilallah. Artinya orang soleh dong. Tapi masih bisa berpikir seperti itu. Nah datanglah 2 orang tadi. Daud langsung membuka pintu. Prak. Kok kalian ada di sini? Bagaimana bisa masuk? Ini kan dijaga ketat ini. Pengawal kan banyak. Nggak usah berbicara itu, hai Daud. Nah, kini kami ini punya masalah loh. Masalahnya apa? Nah, saudaraku ini dia punya kambing 99 ekor. Aku cuma sekor. Maka dia pengen mengambil kambingku itu. Bagaimana ini pendapat Anda, wahai Raja, Baginda? Bagaimana? Wah, ini kurang ajar kamu. Kamu sudah punya 99 ekor kambing, pengen mengambil 1 kambing milik saudaramu. Kurang ajar kamu, keterlaluan kamu. Bersama dengan itu, Daud sadar ternyata itu adalah untuk dirinya. Maka tertawalah 2 orang tadi. Ternyata dia adalah malaikat untuk mengajar Daud bahwa Daud itu salah, keliru. Kembalikan istri orang itu. Siap bos, aku kembalikan. Makanya sang istri dikembalikan kepada suaminya. Kenapa Adam terjatuh? Kenapa Daud terjatuh? Kenapa Yusuf terjatuh? Karena saat itu sholatnya sedang terganggu. Hubungannya dengan Tuhan sedang terganggu. Sedang omon-omon. Jadi saya katakan sedang omon-omon. Itu sekelas Nabi dan Rasul. Apalagi sekelas Abu Fikri dan Ustadz Kiai. Aduh, kacau kita ini. Makanya selalulah kita memiliki ma'rifat tentang Allah dan Rasul. Diri kita. Tentang ajaran agama ini. Mari kita belajar lagi saudaraku. Sampai kapanpun kita belajar, belum sampai kajian ini, apalagi kalau kita berleha-leha. Makanya walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins itu benar adanya. Karena dari kejadian inilah maka kita sering melakukan pelanggaran, kemaksiatan, bahkan parah lebih daripada hewan. Itu saudaraku. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai ulasan khutbah saya kemarin. Kenapa begitu? Ya begitulah dia. Kelalaian kita untuk mempelajari, mendalami, kaji ini. Karena kita terbius oleh gelar dan pangkat, jabatan di masyarakat. Kita S1, S2, S3, kita profesor, doktor. Waduh, masih jauh saudaraku, masih berat semua ini. Oke, terima kasih, mohon maaf saya menjelaskan seperti ini. Supaya kita sama-sama paham. Intinya saya mengingatkan diri saya sendiri. Sebenarnya bukan saya mengingatkan diri saya sendiri, Allah mengingatkan diri saya sendiri supaya saya paham dan memberikan kepahaman juga kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.